Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi Quran surat Yunus ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta ija akhajatil aradu jukhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan fa ja'alnaha hasidan ka'allam ta'na bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dan langit yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang berpikir. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Allah SWT membuat perumpamaan tentang bunga kehidupan dunia dan perhiasannya, serta kepanaannya yang cepat dengan tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan oleh Allah dari tanah melalui air hujan yang diturunkan dari langit. Tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang beraneka ragam macam dan jenisnya itu ada yang dimakan oleh manusia, ada pula yang dimakan oleh binatang ternak seperti rumput ilalang dan lain sebagainya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah SWT memberikan perumpamaan tentang kehidupan dunia seperti tumbuh-tumbuhan, yang mana tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dan tumbuh dengan subur, dan suatu saat akan ada masanya tumbuhan itu akan dimakan oleh manusia atau pula dimakan oleh binatang ternak. Yaitu maksudnya tumbuhan yang tumbuh tersebut akan segera sirna atau hilang. Allah SWT berfirman, hatta ija akhajatil ardu juhrufaha,
hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, yakni perhiasannya yang fana telah sempurna, wajayyanat dan memakai pula perhiasannya, sehingga semua yang dikeluarkannya tampak indah, dihiasi dengan bunga-bungaan yang aneka ragam warna dan bentuknya. Kehidupan dunia digambarkan oleh Allah SWT seperti bunga-bunga yang memiliki warna yang bermacam-macam, sehingga orang yang melihatnya akan merasa indah, merasa bahagia, dan merasa senang dengan melihatnya. Wajanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Maksudnya mampu menuai dan memetik hasilnya. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba datanglah sha'iqah, atau angin kencang yang sangat dingin, sehingga dedaunannya menjadi kering dan buahnya membusuk. Karena itu dalam firman selanjutnya disebutkan, ataha amruna lailan aw naharan faja'alnaha hasida. Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang hari, lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, yakni menjadi kering, sebelumnya segar lagi hijau. Ka'allam takna bil ams, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin, yaitu seakan-akan tidak pernah tumbuh sebelum itu. Menurut Qatadah, seakan-akan belum pernah tumbuh dengan segar. Demikianlah keadaan semua urusan. Sesudah kehancurannya, maka akan kelihatan seakan-akan belum pernah ada. Di dalam sebuah hadis disebutkan seperti berikut, yu'ta bi an'ami ahlid dunya fayuk masu finnari ghamsatan summa yuqalulah hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imun qattu fayaqul la, wa yu'ta bi asaddin nasi ajabang fit dunya fayuk masu fin naimi ghamsatan summa yuqalu lahu hal ra'aita bu'san qattu fayaqul la. Kelak di hari kiamat didatangkan seorang penghuni dunia yang paling senang, lalu ia dicelupkan ke dalam neraka sekali celup. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah kamu pernah mengalami suatu kebaikan? Dan apakah kamu pernah mengalami suatu kesenangan? Maka ia menjawab, tidak. Lalu didatangkan seorang yang paling sengsara di dunia. Kemudian ia dimasukkan ke dalam kehidupan yang penuh dengan kenikmatan surga sekali masuk. Sesudah itu dikatakan kepadanya, apakah kamu pernah mengalami suatu kesengsaraan? Maka dia menjawab, tidak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala
telah berfirman menceritakan tentang orang-orang yang binasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'asbahu fi diyarihim jasimina ka'allam yaknau fiha. Lalu mereka mati berkelimpangan di dalam rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Quran Surah Hud surat ke-11 ayat 67 sampai 68. Kemudian Allah SWT berfirman, kadzalika nufassilul ayat. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami. Maksudnya begitulah caranya kami menjelaskan bukti dan dalil-dalil li qaumi yatafakkarun, kepada orang-orang yang berpikir, agar mereka mengambil pelajaran dari perumpamaan ini yang menunjukkan akan lenyapnya dunia dari pemiliknya dengan cepat. Tetapi mereka terpedaya olehnya, merasa yakin dan pasti bahwa diri mereka pasti dapat memetik hasilnya pada waktunya. Tetapi akhirnya dunia luput dari mereka, karena sesungguhnya watak dunia itu selalu lari dari orang yang memburunya dan selalu memburu orang yang menghindarinya. Allah SWT telah membuat perumpamaan dunia dengan tumbuh-tumbuhan dalam berbagai ayat dari kitabnya. Di dalam surat Al-Kahfi Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fa'asbaha hasimang tazruhu riyahu wa kanallahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan berilah perumpamaan kepada mereka, yaitu manusia, kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-45. Demikian pula yang terdapat di dalam surat Az-Zumar dan Al-Hadid. Allah membuat perumpamaan untuk kehidupan dunia dengan hal tersebut. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al-Haris, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Ammar ibnu Dinar, dari Abdurrahman ibnu Abu Bakar ibnu Abdurrahman ibnu Al-Haris ibnu Al-Hisam, yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Marwan ibnu Al-Hakam membaca ayat berikut di atas mimbarnya, yaitu firman Allah SWT yang artinya, dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, dan tidak sekali-kali Allah membinasakannya melainkan karena dosa para pemiliknya. Kemudian Marwan berkata, saya biasa membacanya seperti ini, tetapi tambahannya tidak terdapat di dalam mushaf. Maka Abbas ibnu Abdullah ibnu Abbas berkata, begitu pula yang biasa dibacakan oleh Ibnu Abbas. Lalu mereka mengirimkan utusan kepada Ibnu Abbas untuk menanyakannya. Maka Ibnu Abbas menjawab, begitulah yang dibacakan kepadaku oleh Ubay bin Ka'ab. Ini adalah qiraat yang gharib, seakan-akan kalimat tersebut ditambahkan sebagai tafsirannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah
hendaknya seseorang jangan terlena oleh dunia, karena sifat dunia itu adalah apabila kita kejar maka dia akan semakin menjauh, namun apabila kita menjauh dari dunia maka dunia tersebut yang akan mengejar kita. Jangan terlena oleh keindahan dunia, kenikmatan dunia yang serba sementara. Jangan kita meyakini bahwasannya apa yang kita usahakan di dunia ini kita akan mampu untuk memperolehnya. Sementara kita tidak tahu apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Karena dunia ini apabila bukan dunia yang meninggalkan kita, maka kita yang akan meninggalkan dunia. Jadi jangan terlena menyibukkan diri hanya untuk dunia, pagi, siang, dan malam mengejar dunia, seakan-akan dia akan mampu untuk menguasainya, sehingga karena terlalu sibuk dengan dunia sehingga bermaksiat kepada Allah SWT, akhirnya Allah SWT menurunkan azab kepada hambanya tersebut sehingga dia tidak mampu untuk menikmati dunia yang telah dia usahakan, yang telah dia kerjakan. Apa yang kita usahakan itu belum tentu akan kita miliki. Maka dari itu kita bertawakal kepada Allah SWT dari setiap usaha-usaha kita. Kita hanya berhak untuk berusaha, sedangkan hasilnya adalah di tangan Allah SWT. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.